pemain baru itu gitu. Iya, Istilahnya pemain baru itu maksudnya orang yang di politik di Indonesia itu kan orang yang main politik di tingkat atas kan mereka saling kenal, betul. Dan mereka tahu siapa dari keluarga siapa. Jadi kalau ada pemain baru kita bilang, dia sih masih, itu tahu, mereka tuh saling tahu. Jadi kayaknya emang ada kelas-kelasnya juga. Nah, biasanya sih orang-orang pemain baru itu kan terkoneksi dengan orang yang cukup lama yang sudah established itu kan melalui partai politik. Dan mereka tuh di situ harus mengabdi dulu. Kalau di partai politik modelnya gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa sekalian. Selamat bertemu kembali dengan Jajang Jaruni Channel. Sore ini saya mengundang seorang dosen, juga teman lama yang kemudian sekolah ke Inggris, ke Jepang, dan baru-baru ini dia mendapat penghargaan dari bukunya. Ini bukunya ya. Network Business and Politics in Decentralizing Indonesia 1998-2004. Wahyu Prasetyawan PhD, lulusan YIN, kemudian ke Leeds ya. Leeds University, kemudian ke Kyoto University. Kyoto University, ngambil spesialisasinya apa? Ekonomi politik di bawah sensei Profesor Takashi Shiraishi ya. Takashi Shiraishi. Dan dia baru pulang beberapa kali di Jepang untuk menerima penghargaan ini ya. Nama penghargaannya apa? Masayoshi Ohira Memorial Prize. Masayoshi Ohira Memorial Prize itu adalah penghargaan tertinggi di Jepang untuk ilmu sosial ya. Ilmu sosial. Dan belum ada orang Indonesia yang dapat. Jadi dia orang yang pertama. Mudah-mudahan setelah Pak Wahyu ini ada orang-orang Indonesia yang dapat penghargaan Masayoshi Ohira. Selamat sore, Bro. Selamat sore. Ajengan. Kita ngomong apa nih? Anda ini kan selama ini berkutat dengan apa yang disebut dengan jaringan ya, atau network. Jejaring ya? Iya, jejaring. Apa sih jaringan dengan jejaring itu? Plural. Pluralnya jejaring. Dan terjemahan yang pas untuk network itu ya jejaring lah ya. Jejaring. Karena kan banyak ya. Oke. Bukan jaringan ya. Jejaring. Apa sih? Coba bisa dijelaskan nggak? Mau yang gampang apa yang susah nih jejaring? Yang gampang dulu. Yang gampang dulu aja ya. Yang gampang aja lah. Yang gampang gini, kan pada dasarnya kita hidup di dunia sosial ini kan nggak sendiri ya. Kita terkoneksi atau terhubung dengan orang lain. Dalam keluarga juga kan ada jejaringnya juga ya. Kita tuh bagian dari jejaring. Di keluarga itu adalah bagian dari jejaring kita di komunitas. Di keluarga sendiri ada jaringannya, ada bapak, ibu, ada anak gitu ya. Misalnya istrinya Pak Jajang ini kan juga anaknya siapa gitu ya. Itu kan terhubung terus sampai ke atas. Nah, itu gambaran sederhananya lah. Kayak kita nih, kan kita berteman udah lama nih. Jejaring kita kan cados lah misalnya. Kan teman-teman kita kan semua dalam satu waktu pernah ketemu sama-sama gitu. Dan kita kan membentuk jaringan tuh, membentuk jejaring. Keluarga kita di masyarakat itu juga bagian dari jejaring komunitas itu. Dari misalnya di RT, itu kan ada beberapa orang. Nah biasanya itu yang gampangnya begitulah, kita terkoneksi dengan siapa gitu ya. Jadi kan yang penting dari jejaring itu adalah relasi atau connection atau link, bahasa ilmiahnya itu connection atau link gitu. Jadi ada saya terhubung dengan Kang Jajang ini sebagai apa? Bisa macam-macam ya, sebagai sesama dosen, bisa sebagai sama-sama pernah di sekolah pembibitan. Gitu. Bisa sama-sama peneliti gitu, jadi bisa multi gitu. Bukan hanya satu ya. Walaupun mungkin yang
Yang umum itu orang satu ya biasanya ya, satu. Dan hubungan itu bisa satu arah ya. Kalau Kang Jajang ke anak buah itu mungkin direct, ada direction, direct gitu. Ada flow-nya itu mengarah dari satu. Misalnya arahan gitu ya, arahan pekerjaan. Karena anak buah nggak bisa ngasih arahan kerjaan ke bosnya gitu. Tapi ada juga kalau kita ini sebetulnya lebih undirected kita nyebutnya. Jadi reciprocal gitu hubungan. Jadi hubungan tuh gitulah kira-kira, ada yang satu arah gitu, ada yang reciprocal. Gitu. Gampangnya gitulah kira-kira ya kalau kita ngomong. Terus kalau bahasa yang sederhana. Secara ilmu sosial ngelihat jejaring seperti. Nah ini menarik sebagai di ilmu sosial ini kan banyak ya perkembangannya, udah dari mana nih, mau dari sosiologi, ekonomi atau politik itu udah lama. Tapi kalau kita bicara secara akademis, ilmu dia dulu nggak pernah disebut secara spesifik sebagai paradigma atau bahkan teori gitu ya. Dia bagian dari antropologi sosial gitu ya. Banyak tuh terutama di antropolog British antropolog itu banyak bicara soal perkawinan gitu. Itu kan jejaring ya. Kemudian juga kalau kita ngomongin di sosiologi juga tahun 60-an udah bicara mengenai hubungan-hubungan orang, tapi nggak pernah disebut sebagai social network analysis atau network paradigma, itu belum pernah disebut. Belakangan aja gitu, revolusi di Harvard ya, terutama orang-orang di Harvard itu membuatnya jadi lebih formal gitu. Keturunan orang Jerman yang pindah ke Amerika gitu, Moreno ya salah satunya, itu juga Jacob Moreno, itu membuat ilmu ini menjadi semakin paradigma ya waktu itu. Paradigma ini menjadi semakin kukuh gitu ya. Jadi tidak hanya bicara masyarakat yang kecil, tapi juga masyarakat yang lebih besar. Nah perkembangan menarik sebetulnya karena internet ya. Karena ada internet kan, internet itu kan jaringan pada dasarnya, jadi satu komputer ke komputer yang lain gitu ya. Nah ini juga jadi turning point untuk yang disebut dengan social network analysis itu untuk reborn. Tadinya itu diabaikan ilmu ini. Reborn apa? Karena diabaikan pada dasarnya, nggak sebagai paradigma itu nggak menarik. Nggak banyak orang ngeh gitu ya, kira-kira wah apa sih ini gitu. Nah dengan adanya tahun 90-an ada revolusi internet, itu kan orang punya banyak data abundan gitu ya, terus nggak tahu bagaimana ini mesti dianalisanya. Ternyata yang bisa menganalisa itu adalah orang-orang yang belajar fisika. Makanya di network science dalam tanda petik itu yang kita sebut sebagai social physics gitu ya, itu kebanyakan fisikawan kayak Duncan Watts, sama yang terkenal nih yang saya kebetulan juga punya hubungan, namanya Barabasi ya, Alberto Barabasi. Itu dia yang mencoba mengembangkan ilmu ini menjadi science gitu. Tapi memang perkembangannya kayak terpisah gitu ya. Ini di ilmu sosial jalan sendiri, di sini di fisika, physics itu. Kalau fisika yang dianalisa siapa? Jejaring, dia kan kalau di fisika kan belajarnya bukan, dia mencari properti gitu istilahnya, properti, atau kalau bahasa ilmu sosial itu karakteristik dari suatu jaringan, apa sih propertinya gitu. Misalnya kalau Barabasi itu bilang kan, kalau teorinya si Duncan Watts itu bilang kan small world ya, orang tuh terkoneksi 5 step gitu ya. Kalau Barabasi dia punya cerita lain lagi, tapi pada dasarnya adalah mereka pertama kali riset itu di dunia fisik, kemudian coba ditarik ke dunia sosial. Jadi mereka cari, misalnya kayak rule 20-80 ya, itu salah satu yang dicetuskan oleh Barabasi. Dia bilang bahwa dalam koneksi di internet itu hanya 20% orang yang punya hubungan terbanyak, 80% itu hubungannya dikit gitu. Itu mengikuti power law. Jadi, dan itu kan terbukti di dunia internet. Misalnya kita bicara influencer itu kan nggak banyak di Indonesia ya, yang pengikutnya banyak gitu ya. Sebagian dari kita kan dikit-dikit aja. Jadi mereka kayak Raffi Ahmad lah kita sebut ya. Itu adalah masuk orang yang kita sebut 20% itu, yang punya pengikut banyak banget itu. 20%. 20% orang dari seluruh pengguna internet gitu. Jadi sedikit gitu kalau dibikin gambar kayak gini ya kira-kira. Nah, itu ada di dunia sosial itu aturan-aturan kayak gitu ya.
bahwa nah itu urusan dari kita balik lagi, urusan begitu adalah urusan yang diteliti oleh fisikawan. Kalau di dunia sosial kayak saya belajar network itu kan kita punya hipotesa gitu ya, kita punya asumsi, kita tes bener nggak nih asumsi-asumsi itu bahwa misalnya tentang oligarki lah gitu. Kita ingin buktikan dengan menggunakan pendekatan network analysis. Betul nggak sih sebetulnya ada oligarki di Indonesia? Kan sekarang di Indonesia kan ribut nih, katanya ada oligarki. Saya sih nggak terlalu yakin tuh ada oligarki yang disebut. Ada sekelompok kecil orang itu ngatur-ngatur bagaimana pemerintah ngambil kebijakan. Harus hati-hati, dilihat dulu kasusnya apa gitu ya. Satu-satu dipretelin gitu maksud saya. Jadi nanti kita lihat dulu jejaringnya siapa. Betul nggak sih si A itu mempengaruhi keputusan untuk pembentukan undang-undang tertentu gitu. Karena orang kaya di Indonesia kan ada 150, ada ya tergantung lah kita mau baginya berapa gitu ya. Gitu. Jadi balik lagi nih ilmunya memang di ilmu sosial network di ilmu sosial itu memang kayak bangkit kembali ya dalam tanda petik setelah di fisika itu dia begitu maju gitu. Dan di fisika juga lama-lama kan mentok, bukan mentok. Jadi dia fisikawan mempelajari atau meneliti jaringan orang. Pertama kali sih dia di jaringan komputer. Jaringan komputer ya. dulu. Jaringan komputer. Kemudian ilmuwan sosial. Enggak, dia pindah nih ilmuwan fisikawan ini kayak Duncan Watt itu akhirnya dia neliti tentang orang. Makanya dia mencetuskan teori small world gitu. 2080 gitu. Kalau small world tuh kita terkoneksi 5 step. Small world. Dunia kecil gitu. Oh, ternyata kita kenal teman-teman kita juga gitu. Apa small world itu apa sih? Jadi pada dasarnya gini, orang itu terkoneksi dengan orang lain itu paling banyak stepnya tuh 5. 5. Misalnya saya, Kang Jajang tuh 1. Kang Jajang ke Kang Dadi 1 lagi, 2. Kang Dadi ke Mas Ali 1 lagi gitu. Misalnya Kang Jajang berapa step bisa sampai ke presiden gitu misalnya. Kang Jajang ke Menteri Agama dan Menteri Agama ke Presiden, berarti cuma 2 step. Kalau misalnya Kang Jajang kenal baik dengan Menteri Agamanya gitu, enggak. secara personal. Itu cuma 2 step berarti ke Presiden. Cuman tahu aja. Nah, kalau jejaring tuh harus kenal. Ya ada hubungan. Kenal personally gitu ya? Harus kenal personal, kan harus ada linknya apa yang memperkenalkan. Misalnya sama-sama NU gitu misalnya. Tapi kan kedalamannya berapa? Intensitasnya. Kedalamannya beda ya? Gitu. Enggak, jadi saya pengen tanya itu yang 5 step itu apa sih? Ya, pentingnya apa sih? Pentingnya bahwa makanya disebutnya juga small world kan, dunia itu kecil. Jadi bahwa kita itu terkoneksi dengan orang-orang yang bahkan tidak kita kenal di ujung dunia sana. Itu nggak jauh, padahal kan kita selama ini berpikir dari kita ke presiden itu mungkin butuh 10 atau 20, 30 orang gitu untuk bisa sampai. Ternyata cuman kurang dari 6 gitu. Oh gitu. Dan itu penting. Pentingnya karena itu merubah persepsi orang bahwa orang yang tidak kita kenal ternyata sangat mungkin kita kenal gitu loh. Dan kemungkinan itu besar untuk bisa kita kenal bahwa temennya adalah teman saya gitu. Sering kan kita nyutin, ternyata lu temennya si A gitu. Itu small world ya. Kita nyebutnya small world. Saya ingin menelusuri apakah berapa langkah saya sama Muhammad bin Salman kan? Muhammad bin Salman raja. Ya, Prince. Crown Prince ya. Crown Prince itu. Saya kenal siapa? Azumari Azra misalnya. Ya, satu. Azumari Azra kan luas sekali kenal sama Jokowi. 2. Jokowi kenal King Salman. 4 berarti ya. 4. Ternyata dekat ya. Ternyata dekat. Kan kita nggak pernah punya pikirannya bahwa orang yang kita sangka jauh gitu. Padahal kalau kita telusuri betul. Dengan ternyata stepnya nggak terlalu banyak, makanya dalam dunia pertemanan ternyata si A itu teman kita berdua, cuman kita nggak pernah tahu. Kita selalu bilang dunia ini kecil ya ternyata gitu. Itu betul dalam keadaan dan betul. Dan di Amerika itu rata-rata penelitian di Amerika itu rata-rata orang tuh sebetulnya 4,9. Bukan 5 lagi ya? Ya 6 udah banyak lah itu. 6 itu udah banyak banget. Iya. Nah, tapi yang mendekatkan itu apa itu? Jadi artinya gini, kita yang pentingnya adalah kita terhubung dengan siapa, gitu loh. Kita punya teman siapa gitu loh. Tapi maksud saya gini,
Mungkin dulu tahun 70-an nggak kayak begini. Kamu kenal ini nggak? Enggak, itu kan. Enggak, ini penelitiannya tahun 60. 60? Di Amerika tuh penelitiannya tahun 60 tuh, waktu breakthrough-nya itu yang ketemu 4,9 itu. Penelitian sederhana, itu tahun 60-an, 67. Oke. Jadi regardless apa tingkat teknologi informasi itu nggak berpengaruh. Yang penting adalah kita ini terhubung dengan siapa. Gitu. Oke. Jadi misalnya Kang Jajang dosen ini pasti kan temennya banyak. Jadi saya kalau mau ada perlu sama Jokowi, Pak Zumardi, ini tolong dong sampaikan sama Jokowi. Iya, kayak sangat, gitu ya? sangat mungkin, sangat mungkin ya? Sangat mungkin. Oke. Nah itu bentuknya jejaring tuh. Jadi memang artinya jejaring kita ngelihat orang itu pada posisinya. Emang strukturalis ya pendekatannya dalam ilmu sosial sebetulnya struktur karena kita ngelihat strukturnya. Iya, iya. Orang tuh posisinya ada di mana gitu. Betul, betul. Jadi saya sih nggak kaget misalnya Kang Jajang ke Pak Jokowi itu cuma 2 atau 4 lah paling banyak sebetulnya gitu. Iya, iya. Cuman kita nggak pernah aware kan karena kita nggak pernah mikir itu sedekat itu kan. Kita nggak pernah mikir sedekat itu ternyata. Apa yang bisa kita manfaatin dari jejaring ini? Banyak ya. Kalau di masyarakat primitif itu kan resources. Sebetulnya bukan masyarakat primitif sih, masyarakat modern juga di dalam negara ya terutama itu kan resources. Yeah. Kita terkoneksi dengan siapa itu kan karena resources. Resources itu. Kita terkoneksi dengan orang. Resources itu bukan hanya dalam bentuk uang ya atau kapital, tapi juga informasi. Ya misalnya cari pekerjaan gitu. Cari pekerjaan tuh kan informasi. Kalau dalam masyarakat modern sekarang yang di mana-mana serba uang, itu mungkin juga salah satu bentuk resources ya. Bahasa lamanya itu kan selalu dibilang ada patron klien ya kalau dulu. Itu sih kalau saya sih ngelihatnya itu ada jaringan yang satu arah, atasan ke bawahan. Ya kadang-kadang resiprokal juga ya, hubungannya saling menguntungkan. Tapi itu kan sebetulnya terkoneksi dalam satu jejaring yang sifatnya lebih eksklusif gitu. Jadi terorisme gitu misalnya. Bagaimana sih kita memahami terorisme? Kan kita memahami jaringannya. Siapa gurunya gitu loh. Dari guru ke murid ini jaring kan yang menghubungkan ini selain hubungan guru tapi juga informasi pemahaman tertentu kan atas agama. Kenapa sih orang-orangnya tertentu gitu? Orang-orang yang sekolah di pesantren X gitu atau di sekolah X saja yang kemungkinan itu untuk menjadi terorisnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah yang lain. Karena apa? Informasi yang berputar di situ, di dalam jaringan itu adalah informasi yang mungkin beda dengan yang ada di sekolah sini. Gitu. Jadi kenapa juga ada orang yang lebih moderat gitu misalnya ya, atau lebih eksklusif, itu juga bisa dijelaskan dengan lewat jaringannya itu dengan memahami ya, dengan memahami. Tapi ada orang sekolahnya sama, gurunya sama. Hasilnya beda, gimana? Jaringannya lagi lihat di luar sekolah jaringnya apa yang dia punya. Jaringannya? Jaring di luar sekolah. Jadi si A tuh langsung pulang ke rumah. Yang satu si main dulu kemana ya? Nggak tahu gitu. Karena kan saya bilang jejaring itu dia tidak satu ya, kayak Kang Jajang juga kan di sini punya jejaring dari teman-teman di Boston mungkin ada jejaring di IAIN juga, ada jejaring teman-teman yang di daerah. Nah ini yang paling kuat, ini yang digunakan untuk misalnya untuk meningkatkan mutu penelitian itu mau yang mana nih? Kan bisa dipilih itu. Jejaring yang mana kira-kira yang bisa dipakai untuk meningkatkan mutu penelitian di UIN se-Indonesia gitu. Itu kan butuh jejaring tuh orang yang bisa kita percaya untuk melakukan itu. Sebetulnya simple banget sih, cuman memang simple dan saya baru tersadar ya. Bagus jejaring itu sebenarnya sangat berharga ya. Iya. Gitu? Sangat berharga. Kita lewat jejaring bisa dapat penginapan murah misalnya kan. Iya, ini yang gampang loh, yang gampang ya. Yang saya nggak terbayang misalnya, saya ke Jepang. Saya pernah ke Jepang ya, tapi untuk tinggal dalam waktu lama, saya kan harus cari hotel, harus di mana tinggalnya gitu kan. Berarti jaringannya kan jaringan informasi tuh di situ. Jaringan informasi. Nah, informasi ini bisa didapat tentu saja lewat internet yang tersedia. Tapi kalau jejaring itu diberikan oleh teman yang terpercaya kan lebih safe kan, lebih nyaman gitu. Iya. Dan temannya juga tidak akan mengecewakan kan. Betul. Gitu. Kita kalau ke kayak.com dapat tiketnya mahal gitu kan, gitu ya. Gitu kalau kita punya teman bisa dicariin misalnya homestay. Iya, homestay gitu kan. Saya pernah ya itu
jejaring itu ada yang formal, ada yang informal. Betul, gitu ada ya. yang formal. Nah, kalau yang formal itu ya kita cari tiket pesawat misalnya lewat internet ya, Ya itu bentuk jejaring juga. mahal sekali kan gitu kan. Nah, tapi kalau lewat ini linknya yang ini gitu kan lebih murah. Ya kalau misal penginapan kan nggak semua juga penginapan murah tuh akan di-post di di marketplace kan Iya, istilahnya. betul. Kayak homestay gitu kan Iya, yang iya. tahu orang lokal kan Iya, istilahnya. Iya. Dan kita lebih nyaman ya kalau kita punya kenalan, teman, bukan teman tapi temannya teman. Iya itu weak links itu kita nyebutnya tuh Pokoknya temannya kalau teman. mau ke Jepang, ini ada teman saya nih. Nah, Iya. itu saya merasa nyaman itu daripada Nggak ada nggak kenal sama siapa-siapa. sekali gitu ya. betul. Iya. Betul. Apa namanya Weak link. weakling. Weak itu kan lemah ya. Oke, weakling. Oke. Link yang lemah. Yang itu lemah. Itu lemah kan kita nggak kenal secara personal gitu. Oke. Jadi temennya temen gitu loh. Kan Ya. Kang Yagenya nggak kenal kan, tapi temennya yang kenal kan. Kalau yang strong link yang mana? Yang langsung kita kenal. Oke, gitu. iya. Yang langsung kita kenal itu lebih strong biasanya. Lebih strong ya? Kayak kita nih strong lah. Iya. Banyak lagi multifaset juga kan linknya bukan hanya satu. Betul. Nah, Pak Wahyu, kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, selain misalnya kita bisa memanfaatkan jejaring, saya nggak punya jejaring di Jepang, nah, saya hubungi Pak Wahyu, ya kan, kita bisa dapat informasi yang mudah, kuliner yang di Jepang yang halal di mana sih gitu Ya kan? itu yang contoh paling Iya aktual kan Iya, biasanya. aktual, jadi. itu penting itu bagi orang Indonesia gitu kan. Ya sebenarnya tempat penginapan gitu kan, tempat belanja dan sebagainya. Apalagi yang bisa dimanfaatkan dari jejaring ini? Tergantung sih tujuannya untuk misalnya yang paling krusial lah sekarang kalau kita mau tahu ya penyebaran hoax gitu. Itu bisa ditelusuri jejaringnya siapa aja. Kalau ngomong yang lebih serius ya tentu saja memang butuh perangkat yang lebih canggih ya untuk itu, untuk bisa mining data yang tersedia di internet. Itu bisa. Oke. Kita bisa identifikasi itu misalnya penyebar hoaxnya pertama kali siapa sih. Terus yang nyebarinnya lagi gitu siapa, itu bisa diidentifikasi. Oke. Gitu. Jadi kegunaannya bisa praktikal, bisa akademis lah ya. Kalau yang akademis ya kita bisa challenge pendapat-pendapat yang sekarang udah mapan ya, dengan bisa dites gitu dengan pendekatan network ini atau jejaring. Tapi yang praktikal juga kita misalnya pengen tahu jejaring ulama Betawi itu kayak gimana sih sekarang modelnya? Apakah mereka nih waktu pilkada tahun 2017 ini jejaring ulama yang mana sih sebetulnya yang bermain gitu ya kira-kira untuk memobilisasi masyarakat gitu? Itu bisa ditelusuri. Bisa banget. Oke. Bisa banget. Gitu. Jadi kita bisa memetakan lah ya, bisa dipetakan siapa terhubung dengan siapa, siapa terkoneksi dengan siapa, kira-kira berapa pesannya apa dan berapa besarnya juga. Lewat hoax ini selalu lewat dia gitu kan? Iya. Karena hoax kan informasi ya. Informasi kan pasti tersalur ya, tersalur dari orang ke orang atau dari HP ke HP gitu. Atau dari Twitter ke Twitter kan bisa ditelusuri gitu. Dan kalau kita lanjutkan lewat jejaring, orang membangun relasi sosial yang lebih luas ya. Iya, positively atau negatively gitu ya. Tapi begitu. Kejahatan juga lewat jejaring ya. Terorisme itu kan jejaring. Betul. Dia bukan organisasi ya. Kita pernah ketemu nih di pesantren ini. Iya gitu. Dia aja deh yang direkrut deh gitu. Dia orangnya kayaknya kelihatannya pandangannya sama nih gitu kan. Kan lebih gampang gitu, bisa diidentifikasi. Atau bisnis? Oh bisnis sudah pasti. Bisnis apa lagi ya? Bisnis itu kalau dalam di ilmu ekonomi itu ngelihat misalnya direkturship ya. Direktur itu misalnya di Indonesia itu ada katakan 100 perusahaan terbesar ya. Kita pengen tahu perusahaan apa aja sih yang paling punya hubungan direkturshipnya, yang menjadi direktur. Kan direktur kadang-kadang lebih dari satu perusahaan ya. Nah kita bisa cek tuh mereka terkoneksi apa enggak sih? Jangan-jangan yang nguasain dari 100 perusahaan di Indonesia gitu orangnya itu juga gitu. Ya? Sangat mungkin ya, saya belum bikin penelitian itu, lagi ngumpulin datanya. Itu bisa tahu bahwa yang menguasain sebetulnya mungkin orangnya nggak lebih dari 10 gitu misalnya, dengan perusahaan yang begitu banyak. Karena
bisa anak lewat menantunya, lewat anaknya sendiri gitu. Perusahaannya, nah kita bisa lihat struktur BOD-nya, Board of Directors dari tiap-tiap perusahaan itu. Apakah mereka terkoneksi atau enggak gitu. Iya. Ini di Amerika udah jadi, dan di Inggris ya, Amerika, Inggris dan Kanada itu jadi subjek studi sejak tahun 80-an. Di kita belum ada yang bikin tuh. Belum ada yang bikin. Jejaring. Karena capek ngumpulin database-nya ya. Ngumpulin database-nya kan harus bikin, kita harus tahu nih siapa terkoneksi dengan siapa gitu. Hubungannya apa harus bisa didefinisikan. Gitu. Iya. Jadi saya ingat ya, di antropologi juga ada jejaringnya. Jejaring itu adalah lewat pertemanan, lewat perkawinan, lewat kekerabatan, lewat... Iya, kinship segala macam. Kan jadi, memang ini awalnya di antropologi tahun 50-an ya, Radcliffe Brown ya, di Manchester ya, di Manchester orang-orang itu kan. Jadi kalau hubungan sosial itu dijalin somehow lewat jejaring ya, gitu kan? Kita nggak mungkin ambil orang out of nowhere gitu kan? Betul. Gitu kan? Betul. Nggak mungkin. Siapa yang garansi gitu kira-kira? Garansi gitu. Iya betul. Out of nowhere. Jadi ketika kita dapat posisi gitu, oh ini si ini gitu kan. Kita nggak mungkin ngangkat orang yang out of nowhere ya. Iya betul. Nggak dikenal sama sekali ya. Itu kan sangat risky ya dalam hubungan sosial kan. Sebetulnya gini, kenapa sih kita bisa? Jadi salah satu yang penting dari jejaring itu kan soal trust ya. Nah itu trust itu penting. Jadi trust itu kan dalam pertemanan kan transaksi nggak ada, transaksinya melebihi beyond money gitu ya. Makanya trust penting. Kepercayaan itu jadi penting. Jadi yang menggaransi secara resiprokal kenapa kita bisa berdua dekat, karena ada trust. Kenapa Kang Jajang misalnya dekat dengan Kang Dadi gitu ya? Karena ada trust yang bisa saling menjaga bahwa kedua belah pihak tidak akan saling mengkhianati gitu. Nah itu elemen penting dari jejaring, makanya kan ada juga teman-teman yang atau sarjana-sarjana yang menekuni sosial kapital itu selalu bilang jejaring itu bagian dari sosial kapital. Kalau menurut saya sih jejaring lebih gede dari itu ya. Jadi sosial kapital pasti ada, tapi jejaring bagian dari? Kalau orang yang belajar sosial kapital selalu bilang jejaring itu adalah bagian dari sosial kapital. Kalau saya sih kan karena saya ngelihatnya dari jejaringnya itu mengabaikan aja soal itu. Tapi yang pentingnya adalah bahwa orang bisa berhubungan dalam jangka waktu lama itu karena ada trust. Dan trust itu kan resiprokal, nggak bisa satu arah gitu. Jadi harus dua arah. Ya, makanya kenapa sih kita selalu melihat dalam suatu pemilihan presiden nanti di dunia belah manapun gitu ya. All the president men lah kira-kira yang akan jadi kabinet. Karena kenapa? Ya mereka adalah orang yang di jaringan itu dan mereka punya sudah trust, terbentuk lama sudah terbentuk trust lama gitu. Jadi ya itu praktek yang common lah di mana-mana. Even di Amerika ya. Jadi saya ingat cerita kedekatan misalnya Soeharto sama Lim Sio Leong. Lama banget ya. Lama banget ya. Itu dari zaman perang di Diponegoro di Semarang ya. Di Diponegoro ya. Lim Sio Leong udah berteman baik sama Soeharto kan. Trust kan yang trust. Ya, mensuplai rokok, mensuplai beras sama Soeharto ya. Kemudian naik lagi gitu kan. Kemudian ketika jadi presiden ya mereka berlanjut gitu. Iya. Gitu. Jadi bisa jadi kerajaan-kerajaan bisnis yang besar itu mulai dari jejaring yang sangat kecil ya. Iya. Biasanya gini, mereka punya jejaring khusus. Kalau di penelitian sosial kita ngeceknya kalau ada perusahaan konglomerasi besar gitu, kita cek banknya siapa gitu. Banknya? Kita cek tuh siapa sih pendananya gitu. Kan bikin perusahaan kan butuh uang, butuh investasi. Ya. Kalau misalnya investasi dari banknya itu udah mentok, mereka kan biasanya kan jual ke pasar modal gitu. Tapi kan nggak semuanya. Makanya kepada siapa pertama kali mereka menjual asetnya gitu atau sahamnya itu kan hanya kepada orang-orang yang dianggap dia percaya ya dan akan punya misi yang sama untuk membesarkan perusahaan. Kalau bank mungkin lebih komersial, tapi kan bank juga ada orangnya kan di dalam bank itu ada pemiliknya, ada ownersnya, ada BOD-nya. Nah mereka ini adalah yang sebetulnya harus kita perhatikan jejaringnya kayak gimana.
Kalau begitu Pak Wahyu, itu fungsi-fungsi lembaga formal seperti pendidikan apa gitu? Ya. Kita kan merekrut orang lulusan terbaik dari mana gitu kan, universitas mana gitu, itu gimana? Merit sih bukan, saya tidak mengabaikan bahwa merit itu penting ya, tapi kan merit system itu kan tidak berjalan dalam suatu ruang kosong. Oke. Misalnya gini deh, Kang Jajang nih punya 2 kandidat nih, sama-sama pinter, yang satu kenal, yang satu enggak, pilih yang mana? Oke, gitu ya? Iya. Misalnya nilainya sama-sama 90, which is good gitu ya. Kalau disuruh boleh punya diskresi untuk memilih, siapa yang akan Kang Jajang pilih? Ya. Yang out of the blue kah atau orang yang sudah dikenal? Kan manusia begitu, kita lebih menaruh kepercayaan pada orang yang kita tahu dia tidak akan mengkhianati kita kan? Atau paling enggak punya ide yang sama, atau kita yakin bahwa dia akan menjalankan ide yang kita sedang perjuangkan. Gitu ya? Gitu. Iya dong. Tapi dua-duanya kenal misalnya, gimana? Kalau dua-duanya kenal, itu akan nanti kita bicaranya soal intensitas. Oke. Dari kedua itu mana yang lebih intens? Iya. Satu, kedua trust jadinya juga. Ada intensitas, ada trust juga. Tapi biasanya trust dan intensity itu paralel. Kalau trustnya tinggi, intensitasnya cenderung tinggi juga. Kita malas kan berkomunikasi dengan orang yang kita nggak percaya. Ya. Saya ingat nih, ini penelitian saya, tahun 90-an, tahun 2000 ya, Saudi itu menggelontorkan dana untuk human relief, ya human foundation itu besar sekali di Indonesia. Tapi yang nyalurin ya orang itu aja. Orang itu juga gitu kan. Iya betul. Lulusan Saudi. Kemudian kalau bisa itu Arab juga gitu. Oh, jadi ada 2 kriterianya ya. Have same blood gitu ya. Jadi semacam kinship jadi ya. Anda tahu kan kelompok-kelompok pesantren salaf itu kan sebagian besar didirikan oleh keturunan Hadrami. Di sini kan Hadrami gitu ya. Hadrami itu kan punya kedekatan kultural ya sama Saudi kan. Jadi udah lulusan Saudi. Kayak Habib Rizik lah. Habib Rizik kan orang Indonesia, tapi dia Hadrami dan lulusan Saudi. Nah, berarti ya ada semacam kinship ya dalam pengertian atau blood gitu ya. Ya memang hubungan itu bisa dibentuk dengan etnis yang sama ya, agama yang sama, ideologi yang sama, kepentingan yang sama juga. Jadi tergantung lah ya. Sekolah juga bisa ya education ya. Kita nyebutnya kesamaan-kesamaan itu dalam kosakata ilmu sains ya, ilmu network science itu nyebutnya homofili. Homo itu kan sama ya. Jadi kesamaan itu. Kesamaannya apa sih? Dia bisa sama-sama berasal dari satu pendidikan yang sama. Dari lembaga pendidikan yang sama ya. Atau berasal dari kampung yang sama. Atau memiliki agama yang sama gitu. Itu homo gitu, sama gitu. Jadi macam-macam bentuknya. Tergantung lah kasus yang. Iya, sementara kalau dia orang Jawa misalnya, orang itu ya dapat cuman nantilah kalau ini udah cukup gitu kan. Jadi habisin dulu gitu ya. Habisin dulu, network utamanya itu mereka. Makanya itu menarik tuh kalau bisa dibikinin, nanti saya bisa bikinin petanya tuh. Berapa Salafi yang main Salafi itu Salafi. Kita jadiin aja. Orang nyebutnya Wahabi gitu ya. Kalau saya nyebutnya Salafi. Pesantren-pesantren Salafi yang besar itu orang-orang Arab, Hadrami. Jadi mereka sekolahnya di Arab juga gitu misalnya. Sebagian besar itu alumni Saudi. Atau LPIA gitu misalnya enggak juga. Lewat Lipia lewat Lipia kemudian ke Saudi. Jadi kalau hanya sekedar Lipia itu kelas 2-nya lah. Nah, gitu loh. Nah, kemudian ke Saudi. Saudi juga bukan sembarang Saudi tapi lulusan Universitas Islam Madinah. Itu yang paling utama gitu. Iya, betul itu. Semua saya lihat ke Cirebon, ke Jogja, ke Solo itu semua orang-orang Saudi, orang yang somehow connected gitu dengan Saudi. Berarti itu linknya ada resources tuh. Oh iya. Resources dan ideologi ya. Kan saya bilang link itu bisa macam-macam ya, bisa resources, bisa ideologi, pandangan hidup yang sama gitu ya. Itu berarti ada 2 tuh. Ya. Gitu. Jadi kalau betul kan berarti ya? Iya. Saya ngelihat sendiri. Berarti nggak, maksud saya gini, jadi kegunaan network itu untuk memahami dunia sosial kita tuh banyak. Selama ini fenomena itu kita nggak pernah melihatnya dari sisi hubungan orang gitu.
Ternyata hubungannya orang ke orang. Oh, ternyata semuanya dikendalikan dulu waktu zaman mana gitu ya. Satu sekolah gitu kan. Nah, ini Pak Wahyu, network itu kan sesuatu yang sangat tersembunyi lah. Jadi ketika kita ketemu orang, kita kan nggak tahu ini networknya kemana gitu kan. Itu gimana itu cara? Kan orang bisa ngobrol ya. Jadi mungkin biasanya sih kalau orang yang pertama kali ketemu itu ya belum saling terbuka ya. Tapi kalau udah lama itu ada trust kan lama-lama bisa tahu dia terkoneksi dengan siapa. Kalau zaman Orde Baru itu network yang hub yang paling tinggi itu kan di Lemhanas ya. Oke. Orang-orang yang sekolah di Lemhanas itu pasti kemana-mana. Alumni Lemhanas itu luar biasa. Anda udah di Lemhanas belum sekolah? Belum lah. Belum ya? Aduh, saya juga belum. Sekarang sih udah nggak terlalu penting ya? Ya masih penting, cuman kan weight-nya waktu zaman Orde Baru kan luar biasa. Artinya orang nggak bisa jadi bupati sebelum sekolah di situ. Gitu. Di buku itu kan saya sebutin di kasus Riau ya. Itu salah satu hub yang menghubungkan politisi Riau gitu dengan yang ada di Jakarta dan ada yang di Riau. Itu kan karena mereka sama-sama tentara ya. Itu kan di Lemhanas gitu. Jadi Lemhanas itu tempat yang hub gitu. Hub itu center ya. Center yang paling powerful waktu masa Orde Baru. Yeah. Karena orang-orang yang sekolah di sana kan memang disiapkan untuk jadi pemimpin kan. Oke. Salah satu ya, tentu ada yang lain, tapi salah satunya adalah Lemhanas. Gitu. Kalau hubungannya sama oligarki gimana itu? Oligarki ini kan orang yang sedikit orang yang sebetulnya berkuasa dengan menggunakan kekayaannya kan. Nah, kita harus hati-hati tuh penggunaan itu karena kan dalam percakapan sehari-hari kita dikit-dikit oligarki. Cuman kalau saya tanya, tunjuk dong hidungnya siapa sih oligarki yang kalian maksud? Kan nggak pernah bisa. Nah, bedanya dengan kalau kita meneliti berdasarkan network ini, kita harus tahu siapa terhubung dengan siapa. Misalnya pengusaha A gitu memang ternyata dia saudaranya menteri gitu. Nah, karena dia saudara aja menteri, si pengusaha ini bisa mempengaruhi keputusan. Nah, itu kalau memang itu ada cukup banyak gitu ya, kita bisa lah sebut ada oligarki gitu. Karena memang keputusannya itu menguntungkan orang-orang tertentu dan memang keputusannya itu didesain untuk mendefend atau memperkaya diri lah atau ya dia bikin kebijakan dengan uangnya gitu. Gitu. Jadi pada dasarnya kan oligarki itu kan lebih ya sedikit orang yang berkuasa lah ya. Tapi yang paling pentingnya adalah mereka berkuasa dengan apa? Kan dengan wealth ya. Dengan harta gitu. Kalau pendekatan network itu kita mendefinisikan power itu relasional. Jadi Kang Jajang terhubung dengan siapa supaya Kang Jajang punya leverage politik yang tinggi gitu. Kalau saya kan rakyat biasa nih, dia nggak punya hubungan dengan siapa-siapa. Jadi secara politik leverage saya tuh nggak kuat karena saya nggak terkoneksi dengan orang yang punya kekuasaan. Nah, kalau Kang Jajang terkoneksi dengan orang yang punya kekuasaan, berarti Kang Jajang secara politik lebih powerful dari saya. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, saya bukan dari network itu gitu, atau kelompok atau grup ya. Saya bisa nggak nembus gitu, sehingga saya bisa jadi bagian dari network. Bisa. Gimana caranya? Tergantung, misalnya network yang mau dideketinya kan bisa juga kita mendekati dengan orang yang sedikitnya kita tahu hobinya apa gitu. Misalnya lewat komunitas juga tuh. Gitu ya? Iya banyak itu dipraktekkan. Itu istilahnya, itu pemain baru itu gitu. Istilahnya pemain baru itu maksudnya orang yang di politik di Indonesia itu kan orang yang main politik di tingkat atas kan mereka saling kenal betul. Dan mereka tahu siapa dari keluarga siapa. Jadi kalau ada pemain baru kita bilang dia sih masih itu tahu, mereka tuh saling tahu. Jadi kayaknya memang ada kelas-kelasnya juga. Nah, biasanya sih orang-orang pemain baru itu kan terkoneksi dengan orang yang cukup lama yang sudah established itu kan melalui partai politik. Dan mereka tuh di situ harus mengabdi dulu. Kalau di partai politik modelnya gitulah. Harus bisa dipercaya gitu. Sehingga dia bisa menjadi bagian. Harus menunjukkan loyalitas. Gitu. Saya tahu lah beberapa orang yang bukan siapa-siapa di partai politik gitu. Karena saya ngamatin aja, dia bisa jadi orang hebat gitu karena memang dipercaya sudah lama banget gitu. Yang dulunya disuruh-suruh gitu ya misalnya ya. Sehingga dia sekarang posisinya
dekat dengan penguasa partai gitu misalnya. Ada tuh di Indonesia yang kayak gitu. Ada. Caranya ya begitu memang kalau dia bukan siapa-siapa, kalau nggak punya darah biru ya. Berat itu kalau dari di politik Indonesia kalau nggak punya darah biru rada berat sebetulnya. Gitu. Iya. Berat dong bagi orang kayak saya yang bukan darah biru, nggak punya duit, nggak punya koneksi lagi. Koneksinya ya cuman sesama dosen aja. Ya, apa yang terjadi di Banten kan menggambarkan itu. Siapa sih yang bisa jadi bupati di Banten saat? Dinasti. Ya, saya sih nyebutnya ya dinasti part of the jejaring kan saya udah bilang keluarga itu kan ada jaringan jejaring ya, jejaring berdasarkan blood. Itu kan kalau saya sih ngelihatnya family kinship gitu. Wah, di Banten tuh susah itu. Makanya. Dan itu jejaring itu beranak pinak ya. Iya. Harus berkembang. Kirain berhenti gitu? Enggak juga kan? Ternyata. Karena resourcesnya kuat dan mereka bisa bikin memperluas jaringnya itu kan bukan hanya satu partai gitu misalnya ya dengan resources yang mereka punya kan. Bukan hanya partai tapi juga orang-orang penting gitu kan. Orang-orang penting yang tadinya mungkin jadi musuhnya ditarik ke dalam jaringan mereka gitu kan. Jadi semakin kuat. Gitu. Jadi ya ini sih kira-kira gunanya lah dalam kehidupan sosial yang kita alami sehari-hari ya. Dan juga kita bisa melihat fenomena politik, ekonomi politik bahkan dengan memperhatikan siapa terkoneksi dengan siapa. Terkoneksi dengan siapa. Simple sih sebetulnya logiknya simple. Tapi kan kita juga bisa ngomong orang kayak gitu kan bisa keluar masuk cepat sekali gitu. Nah kan ada seleksi. Iya. Ada seleksi yang ya tentu saja di partai politik juga ada orang dengan faksi siapa itu dia bisa keluar masuk. Tapi kan orang kayak gitu nggak bisa dipercaya. Orang yang cenderung nggak punya loyalitas itu kan orang yang paling tidak bisa dipercaya. Orang yang paling tidak bisa dipercaya ini biasanya selalu tidak terkoneksi dengan baik ya dengan orang-orang yang sudah lebih established. Gitu. Ya kayak kita pertemanan kan kita juga nggak suka orang yang suka ngomongin kita di belakang kan. Makanya trust penting. Ada trust, ada loyalitas karena dalam pertemanan gitu ya atau juga dalam politik itu kan currency-nya kan sebetulnya trust ya di antara mereka. Walaupun suka nyakitin rakyat gitu misalnya, tapi di antara mereka tuh harus ada trust. Di antara sesama mereka sendiri harus ada trust. Wahyu, saya punya pertanyaan nih. Saya punya jejaring banyak. Saya terkoneksi dengan dosen, seluruh Indonesia. Saya terkoneksi dengan pesantren saya, ya kan? Ini jaringan ini sebenarnya bisa saya bilang nggak saya perbarui, ya itu aja gitu kan. Tapi dosen ini kan terus berkembang dan semakin luas gitu kan. Saya terkoneksi dengan pertemanan katakanlah di Leiden, ya. Ini juga berkembang terus ya. Saya terkoneksi dengan pertemanan di Boston, Fulbright segala macam. Banyak jaringan tuh banyak gitu. Tapi dari sekian jejaring yang orang miliki ya, itu ada yang dimanfaatkan, ada yang begitu-begitu saja gitu. Jadi ibarat alat itu teronggok di gudang gitu. Apa yang harus orang-orang yang sukses itu apa sih yang gimana sih menurut Anda? Ya tergantung maunya apa gitu. Kalau misalnya jejaringnya itu mau jadi pengusaha ya harus terkoneksi dengan orang yang bisa ngasih modal kan misalnya. Kalau mau jadi peneliti ya berarti harus terkoneksi dengan lembaga-lembaga penelitian yang mapan. Kayak misalnya ya Kang Jajang, siapa sih antropolog? Saya nggak tahu antropolog yang paling top di dunia siapa sih gitu ya. Misalnya dengan jaringan antropolog scholar dari gurunya Kang Jajang mungkin Kang Jajang kan cuma 1-2 step kan ke dia. Gitu. Iya, jadi untuk bisa misalnya kita minta kesediaan mereka yang kita anggap top scholars in the world gitu ya untuk bisa atau mau baca draft kita itu kan bisa minta tolong lewat guru yang kenal sama mereka itu. Itu jejaring. Jadi pada intinya orang itu ya orang yang pinter itu dalam tanda kutip adalah orang yang bisa memanfaatkan jaringan. Dan untuk apa? Untuk apa ya? Itu kan tiap orang beda-beda. Kapitalisasi gitu ya? Ya bahasa kasarnya sih. Bahasa kasarnya ya? Sebetulnya sih enggak ya, menggunakan aja ya. Menggunakan dengan wise ya. Iya. Karena kan
ada bisa juga jejaring digunakan untuk tujuan-tujuan negatif juga banyak. Gitu. Jual nama misalnya kan, itu kan bagian dari game itu. Tapi kalau yang positif misalnya nih Kang Jajang mau membesarkan LPM nih dengan terkoneksi dengan research center in the world gitu ya, baik di Amerika Utara atau di Asia, itu kan hanya mungkin kalau Kang Jajang punya jejaring yang baik kan. Jejaring dengan peneliti-peneliti di Amerika, peneliti-peneliti di Eropa, di Belanda, atau di Asia, di Jepang, di Taiwan gitu kan kita harus tahu. Paling nggak bukan hanya itu, harus terkoneksi dengan salah satu dari mereka. Get connected ya. Connected. Saya pengen nyebut ya salah satu charity organization Indonesia yang besar ya, Dompet Duafa. Oh iya, itu luar biasa tuh. Itu ternyata membuat jejaring itu simple sekali ya. Jadi dia bikin surat permohonan itu banyak sekali, ribuan, katakanlah 10.000 gitu, kirim, buat gitu kan. Dari 10.000 itu pasti ada yang nyangkut, 1.000, ngasih, ada yang 100.000, ada yang 200.000. Nah itu di keep, itu ntar dipelihara terus menerus gitu kan. Kalau ada newsletter, gitu event, segala macam terus. Itu maintenance ya. Maintenance ya. Memaintenance jaringan ya. Jejaring gitu kan. Itu resources berarti kan. Linknya itu kan resources untuk charity. Iya. Dan orang kan mau karena kan masuk surga kalau sedekah gitu. Iya, benar-benar. Ada iming-imingnya. Iya, sehingga ilmu jejaringnya itu saya kira mirip-mirip yang Anda terangkan itu. Sehingga yang tadinya kecil, dompet duafa itu kan penyalur zakat dan sedekah. Mereka boleh dapat 1/8. Semakin besar. Itu makin gede dapatnya ya? Iya, 1/8 itu terlalu besar, akhirnya 1/16. Oh iya? Terlalu besar lagi, 1/32 gitu. Oh. Dompet duafanya itu. Nah itu ilmu jejaring itu. Iya, penyebaran agama selalu memanfaatkan ilmu jejaring lah. Kan dari sedikit jadi banyak kan? Iya. Ya walaupun nanti jejaring yang paling gedenya itu kan kekaisaran gitu misalnya. Iya. Untuk agama-agama, hampir semua agama lah, agama yang marketing juga, apalagi. Marketing jejaring ya? Oh iya, apalagi itu. Poinnya itu adalah sales itu kan. Sales itu kan harus tahu dia nyebar kepada siapa. Kemana ya? Gini deh, dalam kehidupan agama, ulama itu kan di ilmu sosial kita dulu yang kita pelajari, sebetulnya kan cultural broker ya, broker budaya gitu ya. Sebetulnya kalau kita lihat dari sisi ilmu network gitu, atau paradigma network itu kan sebetulnya dia jadi hub, jadi center yang bisa menghubungkan, misalnya menghubungkan dengan pemerintah dan masyarakat bawah. Itu tengah-tengahnya itu adalah kiai atau ulama gitu. Jadi dia tuh kalau bahasa di network itu kita nyebutnya hub, pusat gitu ya. Karena dia bisa mengelola flow informasi atau resources juga sebetulnya ke kiri ke kanan gitu. Dia posisinya di tengah. Jadi mediator itu. Dan kiai itu pandai sekali memelihara jaringannya. Dengan menikahkan putra-putrinya itu dengan anak kiai lagi. Iya betul, itu kan? Part of it ya, betul. Jadi saya nggak berani ngomong itu karena bukan bagian itu. Iya, tapi sama aja ilmu jaringannya itu sebenarnya bisa dipakai. Makanya penyebar itu kan kiai penting. A, kiai B, ini kiai A ini punya anak perempuan, ini kiai B punya anak laki-laki. Dikawinkan lah, gitu kan? Pertanyaannya kenapa bisa begitu? Harus begitu? Kan trust. Iya trust, ada trust, memelihara legitimasi, memelihara gitu kan, legitimasi. macam. Jadi jaringannya tetap berlanjut. Dan makin gede. Kalau anaknya makin banyak kan makin besar. Betul. Orang yang nggak bisa memelihara jaringan, kiai ini, habis. Iya betul. Habis. Itu anak-anaknya sengaja itu dinikahkan, dijodohkan. Jangan kawin sama yang lain, nikahkan terus. Berarti pinter kan? Hah? Pinter secara ilmu jejaring udah pinter walaupun tidak pernah disebut ya. Iya betul. Exchange gitu karena ini kiai ini hebat, ya kan? Kemudian kiai ini berkuasa, udah ini alim jejaring. Jadi kita nggak pernah lepas dari jejaring ya. Iya dong. Jaringan. Jejaring. Cuman kan masalahnya kita nggak pernah melihat dunia tuh sebagai koneksi-koneksi kan. Betul. Sebelumnya karena ada. Kalau jaringan ulama gimana tuh, Prof. Azra? Nah itu masterpiece memang. Dan ya? Betul memang kan ide yang dibawa. Ide. Cuman kalau sekarang kan jejaring salafi itu. Cuman kalau zaman dulu kan jejaring yang membawa ide-ide pembaharuan juga gitu. Jadi
ya mekanismenya sama sebetulnya. Jadi ketika dakwah Islam itu tanpa jejaring bullshit lah ya? Nggak bisa, nggak mungkin. Bullshit ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Misalnya kita bicara soal Ciputat School gitu loh, itu harus ada jaringannya. Betul. Kalau nggak ada jaringannya, lewat aja. Siapa yang mau, kalau kumpul-kumpul kan perlu makan. Siapa yang mau traktir? Nah gitu. Terus juga ada orang yang mengkampanyekan kan. Betul. Yang mengkampanyekan orang yang satu ide kan. Jadi linknya itu adalah ide gitu. Ide bahwa ada yang namanya Ciputat School gitu loh. Dan ini kan nanti ditawarkan ke jejaring kita juga pertama kali kan. Orang yang kita kenal di Riau siapa sih? Oh Sukma misalnya, atau Julhidah gitu misalnya. Jadi gitu. organisasi itu intinya sebenarnya jejaring ya? Betul Iya kan? betul. Tapi bisa lebih dari, tapi bisa lah dibilang begitu. Awalnya? Iya. Benihnya itu jejaring sebenarnya kan? Kalau organisasi lebih formal. Oke. Karena ada struktur kan. Kalau jejaring kan tidak harus ada struktur. Oke. Ya. Kayak kita jejaring di masyarakat kan nggak ada strukturnya. NU misal organisasi kan, siapa ulama, ya kan tetap aja ada jaringan kan? Jadi iya, organisasi itu bisa membuat orang terhubung. Get connected-nya itu karena ada organisasi. Kayak Lemhanas gitu kan. Tadinya kan orang yang datang ke Lemhanas nggak saling kenal kan. Begitu datang ke sana di training 6 bulan, 3 bulan kan jadi saling kenal gitu. Betul. Jadi mereka jadi punya jejaring. Misalnya ya. Iya. Di NU juga begitu. Mungkin Muktamar itu tempat haji itu tempat jejaring yang paling luar biasa. Makanya dulu di musim Belanda kan orang Belanda takut sama haji-haji karena bisa bikin jejaring yang banyak. Jaringannya itu ya. Iya. Jejaring jadi perang jihad, perang suci. Iya, karena kan senternya itu kan di Mekah ya, di Ka'bah itu. Mereka bisa exchange ideas gitu loh, dan ide itu kan dibawa oleh orang gitu. Iya. Nanti orang ini terkoneksi dengan siapa lagi gitu. Idenya itu jadi jalan dari orang ke orang. Betul. Wah, luar biasa lah pokoknya kalau kita udah bisa paham ya, terus melihat. Ini ilmu modern banget ya. Jadi saya ngebayangin dakwah Islam itu dulu ya jejaring ya. Barabasi itu bilang di buku dia, di chapter pertama bukunya Link itu, penyebaran agama Kristen itu karena Saint Paulus itu pinter bikin jejaring. Itu yang ngomong ahlinya loh. Si namanya Barabasi ya. Barabasi itu orang yang mencoba mengembangkan network jadi science. Dia di buku dia yang judulnya Link itu, di chapter pertama dia bilang begitu. Agama Kristen menyebar karena penyebarnya gitu ya, murid-muridnya Yesus ya. Itu memahami ilmu network, dia bilang begitu. Betul. Yang 12 murid ya murid Yesus. Itu paham soal dia harus terkoneksi. Kan terkoneksi tidak dengan orang biasa, kan terkoneksi dengan penguasa lah pasti. Iya kan? Iya. Kalau terkoneksi dengan orang biasa aja kan nggak ada artinya. Tapi kalau terkoneksi dengan orang yang berkuasa, ajarannya kan bisa diproteksi gitu paling enggak lah ya. Iya. Ini karakteristik jejaring antara laki-laki perempuan ada bedanya nggak? Mekanismenya sih sama ya. Sama. Cuman kan preferensinya aja yang membedakan. Preferensi. Ya artinya komunitas perempuan lebih suka linknya tuh apa sih? Gitu. Laki-laki itu lebih suka link yang apa, itu tergantung. Cuman ada juga kasus-kasus jejaring itu, misalnya orang mencari pekerjaan itu kan regardless gendernya kan, tapi seberapa lemah atau seberapa kuat link yang dia miliki. Gitu. Ada juga yang nggak tergantung gendernya juga ada. Kalaupun misalnya kalau kita ngomongin jejaring feminisme kan kebanyakan pasti perempuan ya, feminis. Mungkin feminis laki-laki nggak banyak di Indonesia, tapi kan ada gitu. Walaupun itu kan flow-nya di situ, link-nya itu adalah kan kesetaraan gender, informasi mengenai kesetaraan gender gitu misalnya. Nah itu akan membentuk satu jejaring yang tersendiri gitu. Jadi preferensi sih yang menentukan. Preferensi orang. Ada bedanya sebenarnya, karakter dasarnya nggak sama? Enggak ada, cuma preferensi aja. Regardless gender, age, preferensi ya kita lebih ditentukan orang itu punya preferensi apa sih, kelompok itu punya preferensi apa. Baik Wahyu, yang terakhir ini saya mau tanya tentang Anda, buku ini udah diganjar ya penghargaan yang cukup bergengsi dari Anda. Apa yang Anda kembangkan dari penelitian baru ya tentang jejaring apa? Saya udah nulis paper ya tentang jejaring di Jakarta yang mobilisasi gitu ya satu. Tapi yang sekarang jadi big project itu sequelnya ini. Jadi saya lagi nyiapin buku kedua ya. Untuk ini kan
masa transisi ya, Indonesia transisi dari tahun 98 ke 2004. Nah saya lagi mau nerusin nih tahun 2004 sampai 2020 gitu, jejaringnya kayak apa sih? Yang ya berarti mulai dari zamannya 2004 PSBY ya, PSBY sampai Pak Jokowi terakhir ini mungkin ada jejaring yang sama atau beda, saya belum tahu juga. Apakah pemainnya itu aja gitu misalnya? Ataukah memang ada pemain baru yang kecil-kecil lah, penelitian yang kecil-kecil, misalnya jaringan teroris. Saya enggak. Belum pernah? enggak. Ke jaringan ulama. Jaringan ulama? Jaringan ulama. Ulama mana? Di Jakarta. Jakarta. Dari mana? Dari kapan? Itu tadi yang Pak Jajang udah bilang, yang mobilisasi itu kebanyakan adalah orang-orang yang, dari penelitian saya ya, orang-orang yang sekolahnya di Madinah. Itu saya bisa bikin, udah bikin jejaringnya, dan mereka tuh senternya gitu, siapa udah bisa dipetakan. Gitu. Jadi di antara politisi, di antara ulama yang kemarin rame-rame di Pilkada Jakarta ya, itu sebetulnya orang yang paling pentingnya adalah orang yang lulus dari Madinah. Tapi bukan orang yang paling disebut ya namanya. Iya. Bukan itu orangnya. Jadi kalau jaringan teroris yang saya tahu ya jaringan Ngeruki misalnya. Ngeruki itu salah satu jaringan teroris dulu tahun berapa itu? 90-an ya. Pertengahan itu ya. Itu ada jaringan yang dimatikan gitu. Hilang. Teroris sendiri kan namanya nama-nama alias. Oh iya betul. Nama aslinya kita nggak tahu. Nama aslinya nggak dikenal. Teroris itu bisa namanya bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu kan. Di sini namanya siapa? Santoso misalkan, di sana Abu apa gitu. Tapi itu gimana jelasnya? Anda pernah nggak melihat hal serupa gitu di dunia lain gitu? Di buku-buku tentang jaringan tuh jaring teroris di Indonesia itu ada dipetakan ya, cuman pertanyaannya simpel, siapa yang paling berperan di situ? Kan ada yang ngebom, ada yang nyediapin mobil segala macam. Yang paling berperan itu ternyata adalah orang yang paling bisa mengatur informasi ternyata. Gitu. Bukan bombernya. Bombernya itu orang mati lah gitu. Tapi yang paling jadi yang paling penting. Yang paling penting itu adalah orang yang bisa ngaturnya itu, ngatur informasi. Ada ternyata. Dia ada di tengah dia. Kalau dibikin jejaring tuh dia ada di center istilahnya ya, ada di tengah. Jadi bridge ya, jadi jembatan untuk pihak-pihak yang tidak saling kenal. Jadi dia kenal ke kiri ke kanan lah gitu ya. Dan bisa bagi informasi gitu. Ada itu. Orang bule yang bikin itu, orang peneliti dari Amerika itu bikin gambaran sederhana tentang pola jaringan ya. Salah satu contohnya dia kasih tahu bahwa orang yang paling penting itu justru bukan orang yang paling sering didengar namanya di media massa gitu. Tapi adalah orang yang di behind the scene. Yang behind the scene? Behind the scene yang ngatur informasi. Dia kan jadi jembatan. Misalnya ada 3 orang logistik nih. Gitu. Logistiknya harus kemana gitu. Di sini orang logistik, di sini orang bomber. Dia kan yang ngatur nih. Kirim ke sini, nanti dia kasih tahu nih bahannya udah siap nih, dikirim ke siapanya kan orang sini nggak tahu kan. Dia yang ngatur, kirim ke sini. Gitu. Jadi informasi semua itu lewat dia. Jadi untuk pentingnya di organisasi juga gitu kan, kita punya struktur ya. Ada kepala staf, kalau di perusahaan itu ada direktur. Tapi orang yang paling banyak dihubungi itu adalah orang yang paling powerful sebetulnya. Dalam kasus-kasus gerakan buruh gitu ya. Studinya adalah mencari siapa sih orang yang paling sering dihubungi kalau dia minta nasihat. Itu dia orang yang paling powerful, bukan ketua serikat buruh. Sebetulnya gitu. Di Amerika banyak tuh penelitian-penelitian model gitu tahun 80-an. Jadi dia tahu tuh harus berhubungan dengan siapa kalau ada kasus-kasus perburukan gitu ya, strike gitu. Bukan ketua unionnya yang dihubungi, tapi adalah orang yang selama ini sering dihubungi oleh orang-orang itu secara informal. Karena kalau dia dipotong, ini habis sudah. Kalau dia direkrut gitu ya, misalnya untuk ke perusahaan, yang ini akan ngikut gitu. Jadi jejaring itu memang putus penting di situ. Potong kakinya lah istilahnya. Banyak kok studi-studi model begitu. Jadi kita kayak penyakit nih, harusnya kan kita tahu nih orang yang menjadi hubnya itu siapa sih gitu. Penyakit. Salah satu topik yang paling menarik di ilmu network itu adalah penyebaran penyakit. HIV itu bisa dijelaskan dari satu orang sebetulnya dulu ya. Dijelaskan dari siapa yang pertama kali, terus dia berhubungan dengan siapa gitu.
terutama seksual penyakit seksual yang menular gitu, itu bisa dibuatkan pola jaringannya juga. Kalau orang itu mau dibongkar ya bersedia memberikan informasi misalnya dia berhubungan dengan siapa gitu secara anonim. Ya. Itu bisa dilacak gitu. Oke. Jadi ya banyak lah gunanya kalau menurut saya sih. Oke. Ini sebenarnya ilmu rahasia kayaknya ya. Orang nggak sadar ya. Kita nggak tahu. Nggak tahu ya, nggak sadar ya. Nggak sadar. Jaringan itu kayak jejaring itu kayak apa ya? Kayak sesuatu yang barang di gudang yang lama udah karatan. Iya betul. Terus tiba-tiba ini jejaring semuanya. Jejaring itu sama dengan apa namanya? Kekayaan itu sendiri ya, kekuatan, power ya. Iya, sekarang kan yang penting orang nggak perlu punya apa gitu, tapi kepada siapa kepada siapa dia berhubungan itu yang paling penting. Kepada siapa berhubungan? Kepada siapa kita terkoneksi itu penting. Kayak Kang Jajang kan nggak harus jadi orang kaya kan, misalnya gitu ya. Yang penting dia terkoneksi dengan orang kaya yang mau nolong gitu misalnya. Nanti mau bikin lembaga penelitian ini digedein gitu kan. Kalau resources di sini terbatas gitu ya misalnya, kan bisa dicari dengan kepada siapa Kang Jajang terkoneksi di luar negeri gitu misalnya. Yeah. Untuk mencari flow-nya terkoneksi secara misalnya pertukaran dulu gitu ya. Kita pertukaran itu kan resources orang kan, human resources gitu. Oke. Terkoneksi dengan rent gitu misalnya di Amerika itu kan beda lagi cerita gitu. Ini akan jadi semakin besar. Gitu. Baik Pak Wahyu, sebagai penutup ada sesuatu yang ingin disampaikan, closing statement gitu? Sebetulnya jejaring itu adalah kita, cuman kadang-kadang kita nggak sadar ya, ya sebaiknya kita bisa gunakan itulah untuk hal-hal yang lebih positif ya, untuk pengembangan diri juga bisa ya secara pribadi, pengembangan diri, pengembangan institusi juga ya, capacity building itu nggak bisa lepas dari koneksi-koneksi yang kita punya. Saya rasa itu aja. Oke. Terima kasih Pak Wahyu Prasetyawan atas obrolannya sore ini tentang jejaring. Betapa pentingnya jejaring. Anda harus punya jejaring dan bisa memanfaatkan jejaring itu, karena itu adalah kekayaan. Tadi sudah dibuktikan bahwa kita terhubung sama siapapun itu less than 5% ya. Sama siapa? Raja Salman tadi cuman berapa itu? 3 atau 4? Bukan. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Semoga obrolan kita memberi gairah ya, terutama para ilmuwan sosial di lingkungan UIN dan PT KIN dan juga akademisi secara umum ya. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen channel ini, Jajang Janan Channel. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.